Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan rizki dari Allah sehingga bisa bertemu lagi dengan Pak Taufik di video pembelajaran berikut ini ya. Tidak bosan, Pak Taufik juga ingatkan pada kalian agar tetap menjaga sholat dan ngaji di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar PAI. Nah, sebelum itu Pak Taufik ingatkan lagi, fokusnya, semangatnya, alat tulisnya juga disiapkan ya. Siapkan juga posisi duduk yang nyaman dan yang baik agar bisa belajar dengan baik. Nah, sebelum kita belajar, lihat di sini ada gambar anak yang sedang membaca ya. Kemudian dia jadi tahu banyak hal ya. Nah, sebelum belajar seperti ini, kita juga harus melakukan yang dilakukan anak ini, yaitu berdoa. Yuk kita mulai berdoa agar mendapatkan kelancaran dan keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, masih ingat dengan pembelajaran PAI sebelumnya? Nah, minggu kemarin kita belajar apa? Nah, minggu kemarin kita belajar surah Al-Ikhlas. Kita baca lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, surat Al-Ikhlas ini masih ingat isinya apa? Ya, isinya yaitu tentang Allah yang Maha Esa atau satu-satunya, dan sifat Allah yang tidak punya anak, dan Allah yang tidak ada yang setara atau yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang surat Al-Ikhlas yang isinya tentang Allah Maha Esa ya, sifat Allah yang Maha Esa, yang satu-satunya, tidak ada dua atau tiga ya. Nah, sekarang kita belajar tentang sifat Allah yang lain, yaitu Allah Maha Raja ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian mampu memahami makna Asmaul Husna Al-Malik atau Allah Maha Raja dan juga bisa melafalkannya ya. Yuk, siapkan fokusnya. Nah, sebelum itu kalian tahu gak apa sih itu Asmaul Husna? Nah, apa Asmaul Husna itu? Nah, Asmaul Husna artinya yaitu nama-nama Allah yang baik ya. Nama-nama Allah yang baik ya. Kalian punya nama, Pak Taufik punya nama, misalnya nama Pak Taufik Taufik ya. Ada yang menyebut Pak Taufik, ada yang juga yang menyebut misalnya Opik gitu ya. Ada yang misalnya namanya Anissa ya, sering disebut Anissa. Ada juga yang memanggilnya Ica, ada yang memanggilnya Caca dan sebagainya misalnya ya. Nah, ini adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Nah, nama Allah yang baik ini adalah sebutan bagi sifat-sifat Allah ya, berbeda dengan nama-nama yang ada pada manusia seperti yang Pak Taufik tadi sebutkan. Kalau misalnya ada yang nyebut kalian, misalnya namanya Ahmad disebut Ahmad misalnya, namanya Muhammad disebut Muhammad, tapi ini adalah sifat Allah. Misalnya kalau kalian sering mengenal misalnya ya, ada ini Ahmad itu terkenal rajin, pintar, sopan misalnya ya, baik orangnya misalnya. Nah, itu adalah sifat-sifat atau nama-nama julukan yang sering menempel pada orang tersebut. Nah, ini juga sama, nama-nama Allah atau Asmaul Husna itu maksudnya adalah sifat-sifat yang menjadi julukan atau sering menempel pada orang tersebut, atau ini pada Allah ya. Nah, misalnya kemarin sudah belajar Asmaul Husna
Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, masih ingat Ar-Rahman Ar-Rahim? Artinya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ingat ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Nah, 99 Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah sekaligus julukan atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pembelajaran hari ini kita hanya akan mempelajari satu dari Asmaul Husna ini, yaitu Al-Malik. Ya, coba sebutkan bareng-bareng. Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Ya, alhamdulillah sudah bisa menyebutkannya ya. Al-Malik. Nah, Al-Malik ini ada dalam surah Al-Fatihah. Ya, baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tunggu, mana ayatnya? Nah, ini di ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ada di ayat keempat ya, Maliki yaumiddin, artinya yang menguasai atau yang merajai hari pembalasan atau hari kiamat. Nah, sering kita baca saat sholat ya. Nah, coba kamu amati gambar ini. Lihat, ada gambar bintang, planet, alam semesta, ada gambar ayah, ibu, adik, kakak atau saudara, dan juga ada gambar yang kecil dan sering kita lihat, yaitu semut ya. Nah, mulai dari yang paling besar, kemudian orang-orang di sekitar kita, bahkan yang paling kecil yang sering kita lihat ini, siapa yang menciptakannya? Nah, apakah ada yang menciptakannya? Pasti ada ya. Pasti ada. Tidak mungkin benda ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Ya, sang pencipta, yaitu kita biasa menyebutnya dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang menciptakan ini semua, Allah juga yang merawat ini semua, memberikan rizki dan merawatnya. Allah juga yang memiliki atau menguasai semua ini, dari alam semesta, diri kita, keluarga kita, sampai benda terkecil seperti semut sekalipun ya, Allah yang menguasainya. Nah, apa sih maksud dari Al-Malik? Nah, Al-Malik itu artinya Allah Maha merajai ya. Merajai berarti menguasai atau memiliki. Nah, kalian misalnya punya barang, nah memiliki berarti kalian yang mempunyainya dan menguasainya, atau nah ini. Allah berkuasa atas segala sesuatu, artinya segala benda, misalnya mulai dari gajah ini di sini ya, ada pohon, ada alam semesta, kemudian ada kota, ada sungai, ini semua adalah ciptaan Allah, sekaligus Allah yang menguasai segalanya. Nah, misalnya pohon, kalau misalnya pohon tumbuh, nah disuruh tumbuh sama Allah, tumbuh ya. Matahari disuruh sama Allah berputar, matahari disuruh sama Allah bersinar, maka dia pun bersinar. Semuanya tunduk kepada Allah. Angin disuruh oleh Allah bergerak, ikut bergerak. Maka dari itu kita pun selaku manusia, kalau disuruh oleh Allah misalnya untuk sholat, untuk berbakti pada orang tua, untuk berbuat baik pada teman, juga harus mengikutinya, harus mentaatinya, karena Allah yang merajai kita ya, yang menguasai kita. Oke, kita nyanyi dulu. Ini sih ada lagu Allah Maharaja, nadanya indung-indung. Allah Ta'ala Maharaja menciptakan kita semua, menciptakan alam semesta, semuanya tunduk padanya. Kita semua sebagai hamba wajib mengabdi, pasrahkan diri, selalu berdoa dan berharap hidup selamat dunia akhirat. Nah,
Allah Ta'ala Maha Raja, menciptakan kita semua, alam semesta dan semuanya tunduk kepada Allah ya. Kita juga harus pasrah mengabdi kepada Allah agar hidup selamat dunia akhirat. Nah, selanjutnya bagaimana sikap kita setelah belajar Al-Malik ya? Sudah tahu kan kalau Allah itu Maha Raja, Maha memiliki dan menguasai segalanya. Sikap kita yaitu yang pertama, kita harus bersikap rendah hati dan tidak sombong. Ya, kalau ada orang yang tinggi hati dan sombong, berarti dia belum belajar tentang Al-Malik ya. Berarti dia belum mengenal kalau Allah lah yang memiliki segala alam semesta. Misalnya kalau kita punya kecerdasan jangan sombong, mentang-mentang pintar lalu sombong. Kalau misalnya punya uang banyak tidak boleh sombong. Kalau misalnya punya wajah cantik dan tampan juga tidak boleh sombong, karena pada hakikatnya itu semua adalah milik Allah. Kita hanya diberikan titipan. Nah, kita diberikan titipan badan yang sehat, misalnya diberikan kecerdasan, diberikan uang, diberikan ayah dan ibu, harus kita syukuri, bukan kita sombongi ya. Dan selanjutnya kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun bisa mengambilnya kapan saja ya. Kita hari ini punya tangan, hari ini punya uang, punya kesehatan, besok-besok tidak ada yang tahu ya, hari ini sehat, besok misalnya sakit. Hari ini punya uang, besok bisa-bisa uang kita berkurang atau mungkin bahkan tidak ada. Karena pada hakikatnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus seperti ini, rendah hati dan tetap meyakini bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar tentang Allah taala Maha Raja ya, dengan Allah taala Maha Raja atau disebut Al-Malik. Nah, Al-Malik artinya apa? Yaitu Allah Maha Raja atau Allah yang menguasai alam semesta. Nah, dengan kita belajar Al-Malik, kita harus bersikap rendah hati kepada sesama, tidak boleh bersikap sombong atau tinggi hati. Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa meningkatkan kecerdasan kita ya, meningkatkan iman kita dan takwa kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Pak Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.